Mental bobrok Malaysia, Pangeran Johor bilang, malu dilihat Indonesia. Vietnam kebingungan dengan sikap PSSI, kok bisa sih tolak tawaran uji coba tim kelas ini? Kevin Dix dan Dean James cedera jelang lawan Cina dan Jepang. Apa langkah PSSI? Yuk simak selengkapnya sebagai berikut. Pemilik Johor Darul Takzim atau JDT, Tunku Ismail mengaku kecewa dengan mentalitas fans sepak bola Malaysia. Menurut Tunku Ismail, sebagian fans sepak bola Malaysia tidak memiliki profesionalisme dan jauh dari semangat berkompetisi sehat. Pernyataan itu dilontarkan Tunku Ismail usai dominasi JDT di Liga Super Malaysia dinyinyir sejumlah pihak yang tidak suka. Tunku Ismail menegaskan bahwa dominasi JDT di Liga bukan hanya karena partisipasi, tetapi hasil dari konsistensi. Konsistensi dari upaya untuk terus tumbuh dan berkembang dari tahun ke tahun sebagai klub profesional. Sindiran keras dari Tunku Ismail untuk klub-klub yang kerap mengeluh dan mengadu atas kondisi mereka, terutama klub yang merasa tidak sanggup bersaing hingga memunculkan sentimen agar tim yang mendominasi mundur dari Liga. Ini bukan hanya tentang partisipasi, ini selalu tentang penguasaan dan peningkatan sejak awal, kata Tunku Ismail. Lebih lanjut, Tunku Ismail menilai bahwa keluhan yang muncul adalah bukti memalukannya mentalitas sepak bola Malaysia. Tunku Ismail pun merasa sangat malu karena kondisi ini tentunya dilihat oleh negara tetangga seperti Thailand dan Indonesia. Ia meminta klub-klub di Liga Malaysia yang merasa tidak mampu bersaing dengan JDT lebih baik mundur dari Liga, bukan sebaliknya. Ini memalukan dan negara tetangga seperti Thailand dan Indonesia juga jelas melihat mentalitas sepak bola di Malaysia. Kalau tidak mampu bersaing lebih baik mundur, kata Tunku Ismail melanjutkan. Lebih lanjut, Tunku Ismail menyinggung mentalitas JDT yang membuat mereka mampu bersaing di level Asia. Di Liga Champions Asia Elite 2024-2025, JDT mampu lolos hingga babak 16 besar sebelum gugur. Klub berjuluk Southern Tigers harus mengakui keunggulan wakil Thailand, Buriram United, dan merelakan tiket perempat final. Melaju sampai ke babak 16 besar Liga Champions Asia Elite musim ini adalah bukti mentalitas besar JDT. Ditambah, menurut Tunku Ismail, anggaran yang dikeluarkan JDT jauh lebih rendah dibanding banyak tim lainnya. Meski begitu, JDT tetap berproses tanpa banyak mengeluh atau melontarkan protes ke operator kompetisi. JDT juga tidak akan mampu bersaing di pentas Asia jika kami memiliki mentalitas seperti itu, karena anggaran kami jauh lebih rendah dibanding banyak tim lain. Tetapi kami masih mampu finish di posisi ketiga dari 12 tim musim ini, pungkas Tunku Ismail. Berita selanjutnya, publik Vietnam menyoroti langkah PSSI yang menolak tawaran Rusia untuk uji coba melawan timnas Indonesia. Publik Vietnam tak mengerti mengapa PSSI terkesan menolak tawaran Rusia untuk menggelar laga uji coba melawan timnas Indonesia. Kabar laga uji coba timnas Indonesia melawan Rusia ini muncul seiring jadwal skuad Garuda pada September masih kosong. Meski begitu, Arya Sinulinga selaku Exco PSSI menyatakan peluang laga uji coba melawan Rusia kecil digelar. Hal itu berdasarkan pertimbangan dari PSSI dan berada pada kesimpulan bahwa tawaran dari Rusia sulit diterima. Ini memang menarik FIFA Matchday kali ini, karena kebetulan September itu kita kosong, tidak ada pertandingan. Persiapan juga untuk kalau misalnya kita ke putaran keempat, maka kita ada waktu kosong September, jadi ada pertandingan. Banyak negara menawarkan ke kita, kata Arya Sinulinga dalam unggahan video kanal YouTube pribadi. Ada Rusia misalnya, sepertinya cukup berat kita menerima tawaran dari Rusia, jadi kecil kemungkinan kita melawan Rusia. Karena ada pertimbangan-pertimbangan teknis dan sebagainya, imbuhnya. Publik Vietnam yang melihat hal itu merasa aneh, PSSI memang memiliki waktu lebih untuk mempertimbangkan lawan yang dipilih. Namun menolak tawaran Rusia untuk laga uji coba tidak bisa dimengerti oleh publik Vietnam. Bagi mereka, Indonesia sudah mendapatkan lawan yang bagus untuk menguji kekuatan tim yang saat ini ditukangi Patrick Kluivert. Akan tetapi, keputusan menolak tawaran Rusia dinilai terlalu terburu-buru. Indonesia dianggap punya segala untuk menggelar laga itu. Mengingat beberapa waktu lalu, Vietnam sukses menggelar laga uji coba melawan Rusia di beberapa kelompok umur. Timnas Indonesia menerima banyak undangan persahabatan, termasuk dari Rusia, Kazakhstan, Uzbekistan, Malaysia, dan Lebanon. Karena masih ada waktu panjang hingga September, PSSI sedang mempertimbangkan siapa lawan yang akan dipilih. Anehnya, PSSI mempertimbangkan untuk menolak pertandingan persahabatan dengan Rusia, tulis Soha.vn. Sebelumnya, Vietnam menggelar laga uji coba di FIFA Matchday September 2024 melawan Rusia. Meski berakhir dengan kekalahan 0-3, namun publik Vietnam merasa puas melihat pertandingan itu.
Timnas Rusia sempat melakoni laga persahabatan dengan Vietnam pada 5 September 2024 dan menang dengan skor 3-0, tulis Soha.vn. Selain uji coba melawan Rusia, Timnas Indonesia juga memiliki alternatif lain untuk FIFA Matchday September 2025. Salah satunya menggelar turnamen dengan 3 kontestan, Indonesia sebagai tuan rumah, Lebanon, dan Malaysia sebagai tamunya. Beralih pada berita selanjutnya, Ketua PSSI Erick Thohir memberikan tanggapan terkait cedera yang dialami oleh 2 pemain Timnas Indonesia, yaitu Kevin Dix dan Dieng James. Dix mengalami cedera saat memperkuat klub Denmark FC Copenhagen pada tanggal 13 April 2025 dan harus menerima vonis untuk absen hingga akhir musim. Di sisi lain, James mengalami cedera hamstring saat bermain untuk tim Belanda, Go Ahead Eagles, pada tanggal 6 April 2025 dan hingga saat ini fullback berusia 25 tahun itu belum sepenuhnya pulih. Kekhawatiran muncul di kalangan penggemar dan staf pelatih, terutama karena absennya Dix dan James dapat mempengaruhi performa Timnas Indonesia dalam 2 pertandingan terakhir Grup C pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dengan situasi ini, tim harus mempersiapkan alternatif pemain agar tetap dapat bersaing secara maksimal meskipun tanpa kehadiran 2 pemain kunci itu. Timnas TC di Bali, Timnas Indonesia akan menghadapi Cina terlebih dahulu di Stadion Utama Gelora Bung Karno atau SUGBK yang terletak di Jakarta Pusat pada matchday ke-9 Grup C 5 hari setelah itu. Tim yang dikenal dengan nama Garuda ini akan bertanding melawan Jepang di Suita City Football Stadium, Suita, dalam laga penutup Grup C. Untuk mempersiapkan kedua pertandingan penting itu, skuad asuhan Patrick Kluivert akan melaksanakan pemusatan latihan di Bali mulai tanggal 26 Mei 2025. Dengan persiapan yang matang, diharapkan tim dapat tampil maksimal dalam menghadapi lawan-lawannya di kualifikasi ini. Risiko cedera. Saya tidak tahu, yang namanya risiko cedera pasti terjadi di seluruh pemain. Sejak dahulu saya bilang kenapa kita perlu penebalan tim senior 2x11, bahkan 3x11, ujar Ketua PSSI Erick Thohir setelah meresmikan FIFA Arena Indonesia di Tangerang Selatan, Selasa 6 Mei. Erick menekankan pentingnya memperkuat tim dengan jumlah pemain yang memadai. Karena ini memang talent pool, kami harus tebal. Karena resiko cedera itu bisa terjadi. Belum lagi ketika ada penumpukan turnamen Timnas Indonesia dan U23 bertanding di bulan yang sama misalnya, jelasnya. Ia juga menambahkan bahwa banyak pemain Timnas Indonesia yang masih berpotensi bermain di level U23, sehingga membuat jumlah pemain semakin terbatas. Itu juga yang kita ketahui, pemain Timnas Indonesia banyak juga yang masih bisa bermain di U23. Tambah tipis lagi, jadi kita harus siap dengan segala resiko, tutur Erick Thohir. Pemain cadangan, Erick Thohir mempertimbangkan untuk memanggil pemain lain ke dalam Timnas Indonesia jika Dix dan James tidak dapat pulih sesuai jadwal. Memang dengan cederanya Dix ataupun James yang layak masuk starting 11 Timnas Indonesia memang perlu menjadi pertimbangan untuk pemain mengganti, ucap Erick Thohir.